Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Survei terkait dengan elektabilitas kedua paslon Presiden dan juga Wakil Presiden akhir-akhir ini bermunculan khususnya menjelang debat perdana besok. Nah, ini penting untuk melihat seperti apa elektabilitas masing-masing paslon, kemudian membaca sentimen publik. Ada juga yang mengatakan ini untuk mengatur strategi sampai juga untuk memahami kenapa paslon tertentu lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan dengan paslon yang lain. Nah, pada Prime Talk kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat survei yang baru saja dilakukan oleh Carta Politika. Kalau misalnya kita melihat grafik di belakang saya, pemirsa, Jokowi Ma'ruf masih unggul seperti survei-survei belakangan ini dengan 53,2%, sementara pasangan 02 Prabowo Sandi dengan 34,1%. Dengan figur seperti ini atau angka seperti ini artinya jarak adalah 19,1%. Ini hampir sama dengan survei indikator beberapa waktu yang lalu di mana jarak keduanya yakni 20%. Kita kemudian akan melihat seperti apa kemantapan dari responden-responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Carta Politika ini. Anda bisa lihat di sini bahwa 71,4% responden mengatakan sudah mantap dengan pilihan mereka. Sementara yang bisa berubah, swing voters atau mungkin pemilih mengambang begitu 14,6% warna biru. Sementara yang undecided, yang tidak tahu atau belum menentukan atau mereka sengaja ingin menyembunyikan terlebih dahulu pilihan mereka berada di angka 14,1%. Ini nanti akan kita bahas apa efek dari 71,4 ini yang mengatakan sudah mantap. Apakah artinya memang posisi Jokowi Ma'ruf sudah sulit untuk digoyang versi dari survei dan juga dari beberapa lembaga survei begitu. Kemudian kita akan melihat signifikasi dari debat pertama. Mungkin Anda bertanya-tanya apa sih pentingnya debat pertama Capres dan juga Cawapres? Apakah signifikan dalam kemudian mengerek elektabilitas masing-masing pasangan calon? Indikator Politik Indonesia pada bulan Juni 2014 lalu mengukur elektabilitas kedua pasangan calon pasca debat yang kedua, yakni di bulan Juni tahun 2014. Hasilnya cukup menarik begitu. Sebelum debat, Anda bisa lihat yang merah adalah Jokowi JK, kemudian yang biru adalah Prabowo Hatta pada waktu itu. Sebelum debat dimulai, Jokowi JK elektabilitasnya 47,6%. Sementara setelah debat dan juga pada waktu debat, 466 responden diwawancara oleh Indikator Politik Indonesia dan elektabilitas Jokowi JK naik menjadi 51,4%. Sementara apa yang terjadi dengan Prabowo dan juga Hatta pada waktu itu? Sebelum debat 36,2%, kemudian pada waktu debat dan juga setelah debat 466 responden diwawancara, elektabilitas keduanya Prabowo Hatta juga naik menjadi 40,9%. Temuan yang lain yang menarik adalah suara dari undecided voters atau swing voters dari 16,1% pemirsa, kemudian setelah dan juga menjelang pada waktu debat, kemudian disurvei turun menjadi 7,7%. Apa artinya ini? Ini artinya debat Capres dan juga Cawapres sangat penting untuk masyarakat menilai mana yang kemudian mereka akan pilih. Apakah paslon nomor urut 01 atau paslon nomor urut 02. Dikarenakan pentingnya debat Capres ini, Anda pun juga harus tahu seperti apa atau akan seperti apa sih debat Capres besok itu. Debat Capres akan terdiri dari 6 segmen. Segmen pertama adalah pemaparan visi dan juga misi dari paslon. Ini akan sekitar 6 menit begitu. Segmen kedua adalah penajaman tema yang pertanyaan-pertanyaan telah disusun oleh tim panelis terkait dengan hukum dan HAM. Sementara segmen ketiga adalah penajaman tema juga, ini soal korupsi dan juga terorisme. Ini yang menarik adalah segmen 4 dan 5, adu pertanyaan atau saling lempar pertanyaan antara kedua paslon. Kemudian segmen terakhir adalah pernyataan penutup. Nah, pertanyaannya kemudian pemirsa, mungkinkah elektabilitas Jokowi dan juga Ma'ruf terkejar dengan sisa waktu 3 bulan ini, dan akankah penampilan Prabowo kemudian mengerek elektabilitasnya nanti pasca debat perdana besok? Nah, seperti biasa kami juga mengundang aspirasi Anda, pendapat Anda melalui 3 kanal sosial media kami. Yang pertama adalah melalui Twitter, kemudian Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa cantumkan hashtag adu elektabilitas. Kemudian hashtag yang kedua adalah Prime Talk. Jangan lupa adu elektabilitas, dan juga hashtag yang kedua adalah Prime Talk. Kami akan menyapa 3 orang narasumber yang telah hadir di studio. Yang pertama adalah Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif
Carta Politika. Mas Toto, selamat malam. Selamat malam, Rory. Ada juga Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem. Mas Willy, selamat malam. Malam, Bung Rory. Ada juga Bang Andreas Hugo Parera, Ketua DPP PDIP. Bang Andreas, selamat malam. Malam, Rory. Saya akan ke Mas Toto terlebih dahulu. Ya. Ini tidak berbeda jauh dengan survei beberapa lembaga sebelumnya. Jaraknya adalah 19 sampai dengan 20%. Ya. Apa yang membuat Jokowi Ma'ruf unggul sejauh itu, Mas Toto? Ya, kalau kita coba lihat, memang sebelumnya ada beberapa lembaga survei juga melakukan rilis ya, memang di kisaran 19 sampai 20%. Di Carta Politika sendiri ada selisih 19,1%, 53,2 lawan 34,1. Kalau kita coba lihat sebenarnya ada yang menarik bahwa dari sisi tren, betul kalau dibandingkan kalau di survei Carta Politika kita lakukan April, Oktober dengan Desember. Betul bahwa kalau dibandingkan April dengan Oktober ada kenaikan dari kubu Prabowo. Walaupun pada saat April itu masih head to head-nya simulasi Prabowo dengan Jokowi, belum ada pasangan. Dan itu pola yang biasa terjadi karena biasanya penantang akan naik setelah penetapan oleh KPU. Mengapa? Karena kalau survei dilakukan jauh-jauh hari itu biasanya barisan anti incumbent masih terpecah suaranya. Apakah ini artinya suara Jokowi stagnan sementara suara Prabowo walaupun tidak signifikan naik? Tadi saya masih mengatakan bulan Oktober. Kita kan masuk nanti kan bicara mengenai Desember. Jadi penjelasan kenapa April ke Oktober naik karena biasanya penantang hampir pasti naik pasca penetapan oleh KPU. Dulu terpecah, ada yang mengatakan mendukung Gatot, Anies. Ketika otomatis Prabowo menjadi satu-satunya pasangan yang mewakili anti incumbent, otomatis penantang naik. Nah, kemudian yang menarik kan adalah bagaimana membaca pola pasca penetapan KPU. Dan kalau kita lihat ternyata dari bulan Oktober sampai survei dilakukan ini pada 22 Desember sampai 2 Januari ada stagnasi dari keduanya. Pada saat bulan Oktober selisih 18%, sekarang ada kecenderungan naik sedikit tapi masih dalam margin of error, lebih mudah dikatakan stagnan. Mengapa? Menurut saya pertama memang kalau kita lihat ruang gerak tidak terlalu besar buat kedua pasang calon karena tingkat kemantapan ketika kita uji strong voters itu sudah mencapai angka Jokowi 80% sementara untuk Prabowo 79%. Kenapa ini terjadi? Sederhana, ini rematch. Orang yang sama bertarung dan kemudian terulang kembali. Jadi ruang bagi terbentuknya swing voters dari pertarungan 2014 dan 2019 otomatis akan lebih kecil sekarang. Tapi kalau misalnya Mas melihat di 2014 Prabowo Hatta dengan Jokowi JK, nampaknya dari berbagai survei tidak terlalu jauh perbedaannya. Sementara untuk Jokowi Ma'ruf dan juga Prabowo sekarang dengan Sandi, kenapa bedanya bisa sampai 19-20%? Sebetulnya kalau kita lihat dulu perbedaan sempat 24%, lalu sempat kemudian berimbang dan kemudian naik 6%. Memang kalau kita lihat apple to apple pasca penetapan sekarang sedikit lebih besar. Kenapa terjadi seperti itu? Menurut saya memang modal yang dimiliki oleh Jokowi sekarang lebih besar. Sekarang bukan pertarungan dua personal branding saja, membandingkan Jokowi yang misalnya dianggap melekat dalam setiap survei dengan merakyat, lalu kemudian sederhana, Prabowo yang misalnya dekat dengan variabel tegas. Sekarang Jokowi memiliki keunggulan dari sisi modal kerja, approval rating. Itu yang membedakan ketika kita uji pun sekarang, apa yang menjadi alasan memilih Jokowi nomor satu bukan lagi terkait dengan karakter kepemimpinan yang sederhana, tapi lebih kepada pekerjaan yang selama ini dilakukan. Itu yang menurut saya mungkin menjadi gap yang memperbesar keunggulan dibandingkan pada periode yang sama di 2014. Kalau misalnya gap keunggulan 19 sampai dengan 20%, Mas Willy, pertanyaannya kemudian bagaimana mempertahankan keunggulan ini? Karena tadi di tahun 2014 sempat unggul 20-an%, kemudian menipis, kemudian unggul lagi. Ya, tentu mempertahankan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Bagaimana kita selama ini mensosialisasikan tentang kinerja dan kerja sendiri Pak Jokowi. Narasi ini adalah narasi yang cukup mengena. Nah, kemudian ada beberapa capaian-capaian yang sangat fantastis, bagaimana nasionalisasi Freeport dan lain sebagainya. Yang kedua adalah di TKN juga berusaha untuk melakukan apa yang kita lakukan dengan strategi tidak hanya defensif ya, tapi juga ofensif. Karena apa? Hoax itu kemudian orang lama-lama edik, tapi begitu mengetahui ini ternyata racun, orang menjadi sadar gitu ya. Nah, proses kemudian tim kampanye nasional Jokowi mereproduksi sebanyak mungkin narasi-narasi yang positif, yang baik. Kemudian ini menandingi narasi-narasi hoax dan narasi-narasi yang negatif. Pertanyaannya apakah kemudian dengan menekankan hasil kinerja dibandingkan dengan apabila nanti muncul narasi terkait dengan hoax, antek asing misalnya, isu PKI, isu agama, ataupun isu-isu yang lain,
Ini akan berhasil untuk meredam itu, Mas Toto? Sekarang kita jangan melihat ini sebagai isu yang terpisah. Ini yang saya ingin katakan. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah apakah kampanye SARA politik identitas akan digunakan 2019?